Dahulu kita pernah diguncang oleh prahara, krisis ekonomi mendera dunia. UMKM tetap tegak berdiri, menjadi denyut bagi ekonomi negeri. Kini startup datang menjelang, ada yang tetap kokoh, ada yang terguncang, ada yang masih untung, ada juga yang sudah buntung. Langsung merinding aku. Tapi Om Jo benar juga ya, karena kan ketika pandemi ini kan dampak ekonominya kan terasa sekali. Jutaan orang di PHK, dan sebagian besar apalagi yang mereka biasanya rata-rata nih para ibu nih, para perempuan gitu yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka akhirnya beralih ke UMKM gitu. Tantangannya kan sekarang ya itu tadi ya, perkembangan teknologi buat jadi tambah untung atau buntung. Kan startup itu kan kadang juga rada mengganggu UMKM juga kan, karena memanfaatkan teknologi jadi mereka memiliki kalah saing gitu kecanggihan gitu. Makanya bagaimana caranya untuk berkolaborasi antara startup, antara ini. Karena kayaknya harus deh UMKM itu ya harus memanfaatkan teknologi sekarang. Betul, karena ya itu tadi Om Jo bilang, UMKM itu denyut. Lah gaya banget. Mendingan nanya langsung ke Kominfo kali ya. Oh ada kontaknya. Kaget saya. Langsung aja nih. Kita sapa ada Pak Boni. Pak Boni sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Pak Boni sudah gabung. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kalau lagi bulan suci Ramadan gini kan semuanya pasti pengennya keuntungan berlipat ganda. Buat lebaran gitu ya ibaratnya kan. Buat lebaran meskipun tidak disarankan mudik, tapi paling nggak lebaran aman bersama keluarga di rumah masing-masing. Yang menarik tadi Om Jo nyanyi seperti apa ya, seperti warning juga ya, jangan sampai teknologi ini tidak bisa dimanfaatkan secara benar, akhirnya malah menyudutkan UMKM. Pengennya kan nggak seperti itu ya Kominfo, makanya tahun lalu kalau saya nggak salah merangkul ada sekitar 20 startup yang kemudian diberikan akses, diberikan mentoring juga. Nah kabarnya bagaimana sekarang Pak Boni untuk startup itu, karena kan base-nya mereka juga banyak yang untuk memfasilitasi UMKM ya? Ya, terima kasih. Mungkin saya memberikan informasi mengenai bagaimana positioning Indonesia dulu ya, biar para pemirsa dapat memahaminya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kelima dari 10 negara di dunia yang memiliki jumlah startup terbanyak di dunia. Saat ini mungkin berkisar 2.193, let's say 2.200 startup lah di Indonesia. Nah, ini merupakan potensi yang luar biasa yang bagi startup itu mendasari agar pemerintah itu dapat mengembangkan ekosistem startup di Indonesia. Jadi kurang lebih demikian. Jadi tujuannya adalah supaya ekosistemnya terbentuk. Jadi bareng-bareng majunya gitu loh Mas. Iya. Tapi seberapa penting Bang Boni untuk keberlangsungannya di Indonesia sendiri? Wah ini penting sekali. Jadi negara banyak di riset-riset dunia mengatakan negara itu maju bila jumlah startupnya signifikan. Nah, oleh karena itu ya kita harus mendorong ini. Ya pemerintah melakukan berbagai upaya ya memfasilitasi bibit-bibit startup. Nah ini tahapnya tahap seed funding biasanya ya. Dan ini boleh dikatakan bergulir secara cepat. Jadi mungkin kalau sejarahnya kita ketahui tahun 2016 Kementerian Kominfo menghadirkan kolaborasi antara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, kemudian untuk menumbuhkan si bibit-bibit baru startup ini. Nah, tahun 2020 lalu Gerakan 1000 Startup ini menghasilkan ya tadi yang dikatakan 20 startup digital aktif ya, dan bahkan 40 yang C-level founder. Jadi ini luar biasa. Nah, tapi tahun ini kita mengkombinasi dengan program yang disebut Startup Studio Indonesia. Nah, ini agak lebih advance ya, begitu. Berarti kan niatnya supaya mengangkat gini kan, karena kalau saya ngelihatnya idenya untuk memperbanyak startup itu ide yang sangat baik, tapi kan
tidak mudah ya, perjalanannya kan tidak mudah untuk kemudian membangun startup sampai benar-benar stabil dari segi pendanaan, kemudian juga pemahaman mereka bagaimana meraih market dan juga bagaimana menjaga kearifan lokal. Ini kan tantangan-tantangannya dialami oleh banyak startup gitu. Apa yang kemudian Kominfo bisa lakukan untuk menjembatani kesulitan-kesulitan para pelaku startup. Para mereka yang mau memulai untuk membuat startup. Ya, memang tadi jadi ada 2 level itu ya. Pertama memang mendorong yang masih bibit, kita katakan bibit startup. Nah, itu yang kita godok, kita inkubasi begitu ya. Malah ya dengan berbagai upaya terkait dengan kita melakukan mentoring, edukasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu masih di tahap awal. Nah, tahap selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana mengangkat mereka ke level yang lebih tinggi, yang mana bisa menghubungkan dengan investor. Nah, program itu kita cover dengan ada Startup Studio Indonesia. Ya, jadi tahun ini diharapkan kita membina kurang lebih 30 yang startup digital aktif dan 60 yang C-level founder. Nice ya. Ya, mudah-mudahan kalau itu berhasil, itu multiplier efeknya akan besar. Nah, tapi yang tidak kalah penting, kita tetap harus mendorong ya. Itu ada program namanya Next T-Corn. Jadi the next IT unicorn, kurang lebih begitu. Nah, kita saat ini nih, kita sudah menghasilkan di Indonesia ya, hilirisasi di bidang startup ini 8 startup center Indonesia yang valuasinya setara 100 juta US dollar. Wow. Besar sekali. Nah, 8 itu, ini 8 yang udah berhasil ini antara lain Akulaku, Halodoc, mungkin karena sekarang lagi COVID pandemi kan banyak momennya itu ya, pas sekali gitu ya. Terus Warung Pintar, ini luar biasa juga, menghubungkan para UKM yang berada di berbagai tempat. Kemudian ada Modalku yang butuh investasi pada kecil UKM segala macam. Kemudian ada IBN Times, Kredivo, Blibli, .com ya, dan Ruang Guru. Di mana masa pandemik ini ruang belajar untuk edukasi secara online itu mostly digerakkan oleh salah satu startup yang berhasil ini, Ruang Guru. Itu contoh-contoh kita mendorong agar para startup ini terus berkembang begitu. Oke, berarti trennya juga melihat situasi ya, melihat kondisi kan kalau misalnya lagi pandemi, kira-kira apa yang bisa berkembang lebih pesat? Kayak tadi kan disebutkan Ruang Guru, kemudian juga Halodoc atau beberapa yang intinya base-nya itu memang pas sekali dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Boni ya? Ya, itu menjadi sebuah kalau saya katakan seperti momentum. Jadi pada saat kondisi yang demikian sulit, maka dibutuhkan alternatif. Nah, para startup ini berhasil untuk memberikan alternatif solusi di saat-saat pandemi seperti saat ini. Tapi apakah solusi tersebut, Pak Boni? Pandemi berakhir. Ya, harapannya begitu. Ya, apakah solusi tersebut diusulkan atau diberikan oleh Kominfo? Paling tidak di sini untuk startup ini lagi pandemi nih, kalian ke arah sini dong. Apa itu diarahkan? Apa memang biarkan mereka mandiri saja? Jadi memang tidak, tapi itu adalah mereka memiliki core bisnis sesuai dengan keahlian ataupun pemikiran ataupun bisnis yang mereka kembangkan dari startup tersebut. Pemerintah tuh sifatnya kata fasilitator. Kita menjadi katalis kalau dalam sebuah reaksi gimana ya, membuat reaksi itu lebih cepat. Jadi semakin banyak para startup itu yang bisa menetas atau menjadi startup yang lebih besar. Nah, ini yang membangun ekosistem, kita sebutnya ekosistem digital ini yang penting dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita pemerintah yang memberikan macam-macam, bisa sifatnya dukungan konsultasi, menghadirkan infrastruktur yang lebih masif, lebih luas, lebih menjangkau berbagai daerah ya. Tapi yang paling penting juga itu menghadirkan regulasi. Nah, regulasi ini yang
membantu mereka agar lebih adaptif dengan kondisi yang ada saat ini. Iya. Nah, isu-isu tersebut yang perlu kita sikapi dan pemerintah hadir untuk melakukan dukungan, khususnya intervensi pemerintah untuk mendukung para startup. Jadi supaya payung hukumnya jelas, geraknya juga enak gitu ya, kurang lebih ya. Benar. Nitya pengen tanya lebih jauh Pak Bodi, sebenarnya kan sudah ada yang masuk kategori tadi ibaratnya awal begitu ya, ada juga yang tingkatnya lebih advance. Nah, kira-kira sejauh berapa lama sih yang dibutuhkan untuk mereka yang sekarang nih masuk ke kelas awal sampai akhirnya mereka bisa masuk ke kelas advance? Tapi dibahasnya nanti dulu, boleh Pak Boni? Kayaknya Mamat mau langsung cari-cari ide nih, kayaknya dia mau langsung cari Enggak, saya mau ide cari untuk makan, bikin tadi buka puasa belum lengkap nih, makanya mau tambah makanan lagi. Oke. Kita kembali sesaat lagi. Ya, kadang-kadang ada yang idenya baik tapi masih harus dipoles sana sini gitu. Apa saja yang menjadi kriteria sampai mereka bisa masuk ke program yang difasilitasi oleh Kominfo?